Arahnya sudah semakin baik tujuan dari Presiden untuk bisa meningkatkan value dari penanaman modal di Indonesia. Nah, tapi bagaimana kemudian balancing-nya dengan utang? Nah, ada Komisi 11 pasti tahu. Silakan, Prof. Ya, tetapi sebelum itu ya, Mano, Tiongkok ini kan negara dengan kekuatan ekonomi nomor 2 terbesar di dunia. Jadi kurang lebih ukuran ekonominya itu 15 kali Indonesia. Kalau dilihat pendapatan per kapitanya, Tiongkok kurang lebih 10.000 US, kita 4.000 US. Jadi Tiongkok ini sedang bertransisi dari sektor industri bernilai tambah rendah ke sektor bernilai tambah tinggi. Itu sebabnya produk-produk Tiongkok sekarang mulai masuk ke high tech. Yeah. Nah, ini peluang bagus untuk bekerja sama. Dua kekuatan ekonomi yang cukup besar, kalau di Asia pasti yang terbesar dua-duanya ini. Kemudian ditambah dengan transisi evolusi teknologi yang sedang terjadi, ini kalau betul-betul bagus, arah kedepannya ini dahsyat ini. Dahsyat luar biasa. Itu sebabnya kita mendukung upaya-upaya tadi untuk mengundang investasi yang menciptakan kesempatan kerja, ramah lingkungan, dan teknologinya bisa ditransfer. Yeah. Ya kalau enggak repot kita ya akan menjadi bangsa kulit terus kan. Iya. Gitu. Ya, tapi ada kekhawatiran Pak Antoni tentunya ya, jangan-jangan ini jebakan Batman dalam tanda petik. Nah, kalau catatan Pak Antoni sendiri gimana? Pertama adalah mengenai judulnya ini ya. Ini adalah hati-hati jebakan utang China. Jadi konotasinya adalah tentu saja negatif terhadap uang dari China. Sebetulnya yang dimaksud di sini adalah sebetulnya hidden debt, ya sebetulnya utang yang tersembunyi gitu, maksudnya gitu ya. Nah, memang kalau kita melihat dari utang tersembunyi, ya konotasinya sebetulnya bukan China yang melakukan jebakan itu, ya kita sendiri pemerintah yang melakukan jebakan itu gitu. Jadi artinya melalui BUMN, melalui hutangnya tidak terikot di dalam official debt to GDP ratio dan sebagainya gitu. Itu pertama. Terus kedua adalah saya rasa memang Indonesia kalau saya ngeliat dari datanya adalah memang udah cukup ya dibilang kritis, cukup rentan lah. Bahwa sekarang ini uang keluar terus ya dari Indonesia itu mengalir keluar, capital outflow. Jadi utang pemerintah ini sudah turun, tadi dikasih lihat dari 2020 itu 206 miliar menjadi 200 miliar, sekarang 188 miliar. Artinya adalah banyak yang media juga memframing ini, yaitu membilang bahwa utang Indonesia dibayar. Ya, padahal adalah sebetulnya switch itu adalah dibuang oleh asing untuk itu kan yang membeli adalah bukan pemerintah. Jadi kalau kita lihat kalau pemerintah membayar itu tidak benar karena utang pemerintah dari 2019 sampai 2002 hari ini itu menaik terus gitu. Jadi artinya tidak pernah dibayar itu utang. Saya melihatnya adalah kemungkinan itu adalah intervensi dari Bank Indonesia. Kebetulan Bank Indonesia Agustus lalu ya atau yang itu mendapatkan uang dari SDR dari IMF sebesar kurang lebih ekuivalen 6,3 miliar. Nah, apakah sekarang uangnya ini sudah sangat tipis ya untuk intervensi sehingga ini benar-benar kita harus mengandalkan utang dari luar negeri lagi atau apapun itu investasi. Tapi saya mau memberikan ini, kita bicara mengenai utang tapi saya ke investasi ya. Kalau kita lihat investasi kita ini turun terus dari 2019 ke 2020, 2021 itu masih turun gitu dibandingkan 2019 gitu ya. Dan apalagi investasi portfolio itu turun tajam gitu. Nah, jadi artinya memang bahwa Indonesia ini di dalam suatu proses yang memang sulit gitu. Bahwa kalau ini kebetulan kita 2020 dan 2021 defisit transaksi berjalan kita kebetulan positif ya menjadi surplus pada 2021 ini. Tetapi begitu ini ada tekanan lagi, harga komoditas turun dan investasi tidak masuk, ini akan menjadi masalah. Kelihatannya bahwa kita lihat investasi ini sangat kabarnya selalu sangat menggembirakan. Kalau kita lihat dari Elon Musk ya berapa kali untuk datang dan sebagainya begitu itu tapi ternyata ya tidak ada kenyataan terus gitu. Nah, yang ini diharapkan bahwa kita benar-benar lebih ke realistis gitu ya. Lebih ke realistis bahwa investasi bagaimana dan kedua adalah bahwa utang ini melalui BUMN ini hati-hati karena investasi itu tidak
meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalau proyeknya adalah rugi. Misalnya proyek yang sekarang sudah dijual ya, tol Kuala Namu, ya itu dijual. Saya tidak tahu, itu beredar di masyarakat bahwa ada yang bilang rugi, dijualnya cuma 800 sekian miliar, padahal modalnya 1,5 triliun gitu kan, tapi ada yang bilang untung gitu. Nah, ini DPR perannya, mohon kalau begitu adalah dibikin klarifikasi. Harusnya adalah dimintakan kepada itu bagaimana duduk perkaranya. Begitu juga dengan kereta api cepat gitu. Kenapa bahwa sekarang uang membengkak begitu, tetapi tidak ada. Ini kelihatannya DPR nih sekarang menjadi anak penurut ini. Kita coba tanya sama sebelahnya. Kita tanya dulu sama Nah, ini yang harus diinikan, karena ini kerugiannya kereta cepat ini kenaikannya 2 miliar, Mbak. 2 miliar itu 30% lebih dari yang awal gitu. Dan kita harus disuruh menanggung lagi ya, bukan udah kita mau menanggung porsi kita. Sekarang ada kabar bahwa diminta cost of run-nya ditanggung oleh Indonesia. Wah, ini bahaya sekali. Demikian, terima kasih.